Pas lagi foto ini lah enak ya. Iya. Ya, bisa saya tanggapi. Yang pertama, bahwa periodisasi unsur pimpinan Basnas Kabupaten Suluma itu berakhir tanggal 19 Januari tahun 2026. Karena pengangkatan dulu adalah Januari 2021. Nah nih Pak. Yang pertama, terkait dengan 2 orang unsur pimpinan Basnas periode 2021-2026 itu terkait dengan aturan, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pimpinan Basnas itu melaksanakan tugasnya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa bakti. Nah, sedangkan yang 2 orang ini, saya yang dituakan di Basnas Kabupaten Suluma dan rekan saya sebagai wakil ketua 3, itu tidak dimungkinkan secara regulasi untuk bisa berkompetisi daftar sebagai unsur pimpinan Basnas periode 2026-2031. Nah, sementara 2 wakil yang ada, Waka 1 dan Waka 2, juga mengalami kendala secara non teknis. Nah, yang Waka 1, Pak Ustadz Arif Hussein, SPDI, beliau beberapa waktu yang lalu mendapatkan P3K dari Kemenang. Kementerian Agama. Ya, yang dengan itu maka beliau mengundurkan diri dan otomatis pada periodisasi selanjutnya beliau tidak ikut berkompetisi. Sedangkan Waka 2, Pak Ustadz M. Zubaidi, itu mungkin karena alasan pribadi, mungkin terkendala usia dan seterusnya, nampaknya kurang dimungkinkan secara fisiknya untuk bisa berkiprah lagi dengan durasi kerja Basnas yang bergelut di filantropi keagamaan. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk generasi muda nih Pak. Mungkin bagi rekan-rekan adik sanak kita di Kabupaten Suluma masih bisa mendapatkan peluang untuk bisa mengabdikan dirinya untuk 5 tahun yang akan datang dalam rangka turut berpartisipasi membangun Kabupaten Suluma melalui Basnas Kabupaten Suluma. Nah Pak, ini kan animonya sangat tinggi para peserta yang ikut mendaftar. Apakah karena ada semacam kenaikan gaji atau honor selama jadi di pengurusan Basnas atau gimana Pak yang jadi faktor utama nih Pak? Ya, kalau soal atensi memang bisa kami baca yang lalu itu kurang seberapa ada gregetnya. Pada saat awal-awal saya terutama merintis dulu Pak ya. Menjadi unsur pimpinan Basnas Kabupaten Suluma. Yang saya dapati mungkin karena waktu itu penghimpunan atau pendapatan dari dana zakat infak sedekah Basnas Kabupaten Suluma belum terlalu signifikan. Belum maksimal gitu ya. Belum maksimal. Boleh jadi pada usai periode ini di awal 2026 bisa jadi terbaca oleh sebagian masyarakat Suluma ini bahwa Basnas Kabupaten Suluma sudah memiliki penghimpunan dana ZIS yang lumayan signifikan. Maka mereka mungkin tertarik untuk bisa berkontribusi waktu, tenaga dan pikirannya melalui Basnas Suluma. Nah untuk saat ini Pak, ada berapa besar capaian yang sudah terkumpul dari zakat masyarakat, terutama ASN ataupun pengusaha-pengusaha lainnya Pak?
Untuk Basnas Seluma memang dari tahun ke tahun di masa khidmat tahun 2021-2026, artinya di era kepemimpinan saya, itu memang alhamdulillah cenderung mengalami kemajuan dari term ke term, dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2021 itu kita mendapatkan penghimpunan hampir mencapai 2,1 miliar. Itu termasuk dari dana, kebanyakannya adalah dana infak sedekah. Beberapa yang sedikit dari dana zakat memang kami pilah, termasuk penggunaan rekeningnya. Sedangkan yang kedua, posisinya itu banyak terhimpun itu belum juga pasti bahwa itu dari dana zakat infak sedekah. Bisa jadi ada dana yang kami sebut sebagai off balance sheet dalam pelaporan. Jadi yang on itu dana ZIS, yang off tadi tetap mendapatkan pelaporan, tapi dia itu yang dari masyarakat. Contohnya masyarakat menzakatkan fitrah pada bulan Ramadan itu pada masjid-masjid se-Kabupaten Seluma. Itu kami catat masuk dalam off balance sheet. Nah, bulan Zulhijjah atau di bulan Hari Raya Kurban itu juga ada sejumlah masyarakat Islam di kabupaten ini yang berkorban. Nah, itu dari total korban di Kabupaten Seluma, Basnas mencatat sehingga masuk dalam pelaporan off balance sheet. Dana itu merupakan dana keagamaan, tapi bukan Basnas yang mengelolanya. Maka dalam neraca itu kami pilah menjadi dua. Nah, untuk tahun 2024 alhamdulillah kami mendapatkan penghimpunan sejumlah 2.600.000.000 sekian. Pada tahun 2023 kami mendapati penghimpunan senilai 2.400.000.000 sekian juta. Berarti terus meranjak trennya. Alhamdulillah mereka memang ada kurva menaik yang tinggi dari tahun ke tahun. Ya, itu menunjukkan bahwa yang pertama partisipasi dari masyarakat muslim di Kabupaten Seluma sudah relatif lebih baik. Yang kedua, dari sisi pemahaman bahwa Basnas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 6 bahwa Basnas adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Nah, dengan tingginya tren tadi Pak, masih banyak PR. Nah, sampai sejauh ini sudah berapa banyak rumah yang sudah dibedah nih Pak? Ya, alhamdulillah kami rekap dari tahun 2021 ketika saya dikukuhkan sebagai yang dituakan di Basnas Kabupaten Seluma, itu sampai dengan akhir tahun 2024 kami sudah ada 112 rumah, baik yang bedah RTLH maupun yang bangun rumah pasca terbakar. Sedangkan di tahun 2025 per hari ini bulan September tanggal 9 ya, itu kami sudah membangun rumah kurang layak huni sebanyak 21 unit yang 9 diantaranya adalah rumah pasca terbakar. Sehingga kalau di total itu ada 117 ditambah 21, ada 138 unit rumah yang sudah dibedah dan sudah dibangun oleh
Basnas Kabupaten Sleman. Itu semua didanai dari dana infak sedekah, terkhusus adalah infak sedekahnya para ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman.